Nah, udah mulai tuh, buruan Cil. Oke guys, sebelum menonton jangan lupa subscribe. Subscribe bego. Ya, subscribe maksudnya. Joni, kamu masih di sini juga ya? Buset, Darto, kamu masuk penjara lagi? Iya lagi, baru juga keluar bulan lalu. Buset, betah juga kamu ya di penjara. Tahu nih, mungkin nasib saya emang habisin hidup di penjara doang kali. Kasus apa lagi emang? Curi ayam warga lagi kah? Bukan, kasusnya beda lagi. Terus kasus apaan? Panjang lah ceritanya. Adeh. Baik, terima kasih infonya Pak. Informasi ini sangat bisa membantu saya. Daus? Panggil si Ucok dan Fadil itu. Oh iya bos, siap. Kalian berdua dipanggilin bos tuh. Sepertinya rapat udah mau dimulai. Baik, kita mulai rapat daruratnya. Keadaan sudah jawab. Ternyata motor kurir kalian sudah dikandai polisi. Dan ditemukan di tempat Darto ketangkap. Dan tentunya polisi pasti bakal cari bukti lainnya. Agen, jelasin dulu posisi kita sebenar-benarnya. Ban, yang saya takutkan cuma satu. Jangan sampai polisi menyiksa Darto buat beri pengakuan dia masih ditahan dan polisi udah pasti tekan dia habis-habisan. Kalau polisi kasih janji manis, ada kemungkinan dia boyam. Kita harus anggap kemungkinan terburuk. Terburuk maksudnya bang? Dia sebut nama gitu. Jangan panik dulu Fadil. Darto itu didikan Bang Ucok. Dia tahu cara mainnya. Dengarin saya, rencana harus dua cabang. Pertama, kita punya orang di kepolisian, tapi bukan pangkat tinggi. Saya perlu waktu buat hubungin dia. Kalau Darto mulai goyang, kita harus kirim sinyal supaya dia bisa tenang. Atau bikin polisi yakin dia cuma pion pekcin. Ban, kalau perlu saya yang urus. Darto itu loyal sama saya. Tapi gimana caranya ya komunikasi? HP dia pasti disita. Tenang, ada cara lain. Lewat titipan makanan, lewat korang lapas, atau lewat kode dari luar. Saya yang atur. Rencana kedua, kita cari aman dulu di markas. Kalian bertiga, jangan keluar dulu. Polisi pasti berkeliling keliling buat cari kemungkinan tersangka lain. Berarti saya nggak bisa pulang dulu ya? Waduh, istri saya, Dea pasti nyariin saya bang. Fadil, sabar dulu. Kalau kamu pulang sekarang, kamu bisa ketangkap juga. Bisa jadi kamu membahayakan Dea juga. Bilang ke istri kamu nanti, kalau kamu lembur atau gimana, yang penting jangan muncul di area kosan lama itu. Oke, sekarang rencana inti. Kalau dalam 24 jam polisi belum dapat pengakuan, berarti kita punya ruang untuk bergerak. Tapi, kalau Darto nyebut satu nama saja, kita pindah markas, buang balang, dan semua pindah jalur distribusi. Terus kita harus ngapain sekarang bang? Udah, kalian bertiga istirahat dulu. Begitu saya dapat kabar dari orang dalam, kita gerak. Malam ini masih panjang. Jangan banyak suara, jangan keluar ruangan, dan jangan intip jendela. Bang, kalau Darto nggak kuat dan dia sebut nama, kita mau kabur kemana bang? Kita mau sembunyi di mana? Kalau dia sebut nama kamu, semua yang dekat kamu juga kena, termasuk kami. Makanya sekarang kamu diam dulu. Satu langkah salah, bukan cuma kamu yang habis. Ya udah, rapat ini cukup sampai di sini. Saya tunggu kabar dari orang dalam kita di kepolisian. Kalian siapin mental, ini baru permulaan. Lapor komandan, ada informasi baru dari informan mata-mata kita. Mata-mata yang mana? Koh Acing komandan, yang punya warung dekat kos-kosan itu. Koh Acin ya? Dia ngomong apa? Katanya dia sering lihat beberapa orang yang dia curigai. Si Darto yang sekarang kita sudah amankan. Terus ada satu cowok kurus, gondrong. Kayaknya si Ucok dan satu lagi anak muda yang sering beli rokok dan Indomie di warungnya Ko Acing. Ko Acing bilang anak itu pakai motor Fastmate putih.
Sama kayak yang kita temuin kemarin sore. Berarti benar motor itu milik kurir yang kabur kemarin. Iya komandan, Ko Acing bilang anak itu sering bareng si Ucok dan Darto. Bahkan katanya mereka pernah ngobrol pulang-pulang di belakang warung. Kayaknya ini jaringan kecil tapi aktif. Kita butuh identitas lengkap anak muda itu. Ko Hacin, bisa datang ke sini nggak? Permisi. Masuk. Ko Acing. Ko Acin akhirnya datang juga pas kita butuh. Duduk ko. Aduh, Komandan. Saya datang terlambat karena tadi ada hal penting. Sangat penting. Tenang dulu ko. Mau minum? Tidak usah, Komandan. Langsung saja ya. Saya ragu berlama-lama di sini. Ntar ada yang lihat saya lagi. Ko Hacin, informasi yang kemarin Ko Acin berikan soal gerak-gerik anak gondrong itu ternyata benar semua. Kami dapati motornya di markas persembunyian mereka, tempat penggerebekan kami kemarin. Tapi kita butuh informasi lebih banyak lagi. Apa ada yang kau tahu selain itu? Saya perlu pastikan ini rahasia ya. Jangan sampai nama saya keluar. Masalahnya, saya kenal semua teman-teman si gondrong itu. Tentu Ko. Identitas Ko Acing pasti aman di tangan kami. Kemarin sore, sebelum kalian tangkap orang bernama Darto itu, saya lihat ada mobil hitam berhenti lama di depan pos itu. Mobil itu sering saya lihat sebelumnya. Biasanya kalau Bang Ucok datang. Hah? Ucok ada di sekitar lokasi itu? Sepertinya begitu, Komandan. Saya dengar pembicaraan dari pelanggan lain yang nongkrong di warung saya. Katanya Ucok bawa anak baru, tampan, kurir baru. Saya yakin itu Fadil. Karena Fadil juga pernah bilang ke saya kalau dapat kerjaan baru. Tapi saya tidak tahu kerjaannya apa. Jadi Ucok sudah punya markas lainnya selain kos-kosan itu? Betul, Komandan. Karena sebelum kalian melakukan penggerebekan, ada mobil hitam yang terparkir di depan kosan itu. Sepertinya beberapa di antara mereka pergi ke markas yang lain. Makanya kalian cuma menemukan beberapa segiri di sana. Bisa jadi mereka ke tempat bosnya. Hah? Bosnya? Iya, sepertinya sih gitu. Wah, Ko Hacin, ini informasi penting sekali. Dengan ini, kita bisa bergerak malam ini juga. Komandan, kalau kalian lakukan penggerebekan, jangan sampai nama saya keluar ya. Saya cuma jualan warung kecil, apalagi pelanggan saya kebanyakan teman dari si Wember itu. Ntar pelanggan saya hilang semua kalau tahu saya yang mata-matain Fadil. Tenang ko, tanpa bantuan Ko Hacin, kami sudah buta dari dulu. Kami pasti lindungi nama Ko Hacin kok. Baik, Komandan. Ya udah, mulai malam ini Ko Hacin, nggak usah buka warung terlalu malam. Kalau bisa tutup dulu 2 hari. Kami bakal gada dari jauh. Ya, Komandan, saya percaya. Semoga semua cepat selesai. Kalau begitu, saya cabut ya. Semoga lancar pengusutan kasus ini. Kita perlu cari tahu lokasi bos mereka. Kalau benar ada bos besarnya, ini kasus makin seru nih. Hahaha. Nah kan, saya udah bilang dia pasti akan nelpon. Udah, angkat aja. Halo sayang, kenapa? Sayang, ini udah jam berapa? Kamu belum pulang? Kamu di mana sih? Saya masih kerja deh ya. Ada urusan yang belum selesai nih. Emang kamu nggak pulang malam ini? Mungkin nggak bisa deh ya. Ada kerjaan yang harus saya beresin malam ini. Waduh, ya sudah, hati-hati sayang. Saya cuma minta kamu pulang dengan keadaan selamat, itu aja. Iya sayang, kamu jaga diri ya. Istirahat aja. Fadil bilang apa dia? Dia nggak pulang. Iya Intan. Katanya masih ngurusin kerjaan. Tapi nadanya beda banget Intan. Seperti kayak dia lagi nyembunyiin sesuatu. Perasaan saya nggak enak banget. Hehe, tenang dulu dia. Mungkin dia cuman kecapean. Kamu kan tahu sendiri, hidup kalian lagi susah. Ya, pasti cuma usaha biar kamu nggak kepikiran. Tapi saya tetap kepikiran Intan. Dia bahkan nggak bilang dia pulang jam berapa. Saya takut ada apa-apa.
Udah ya, tenang aja. Kamu nggak sendirian malam ini. Saya nginap di sini temenin kamu. Kalau ada apa-apa, saya yang bantuin kamu. Biar kamu bisa tidur lebih tenang. Makasih ya Intan, saya benar-benar takut. Untung ada kamu yang nemenin saya malam ini. Iya dia, tenang aja. Malam ini kamu nggak sendiri. Udah, ayo Cika masuk kamar. Kamu istirahat aja. Kampret. Kita nongkrong di mana lagi nih? Kok Acing sih pakai tutup warung segala? Iya, tumben kok Acing gak buka warung. Padahal kita mau ngopi sampai malam nih. Pulang kampung kali. Bentar Cil, itu kan motor Fadil kan? Lah iya bener, ini motor Fadil. Ngapain motor dia di tempat beginian? Ini kan kos lama yang gak ada penghuninya. Nah, makanya itu aneh. Jangan-jangan dia kecelakaan atau ada apa-apa gitu. Jangan mikir aneh-aneh dulu. Bisa aja dipinjam orang nih motor. Dipinjam siapa? Fadil tuh nggak pernah minjemin motor. Sama saya aja pelit, apalagi orang lain. Daripada kita nebak-nebak, mending kita cek aja ke dalam. Waduh, Topi, jangan. Tempat kayak gini serem. Lagian kalau ada orang jahat gimana? Justru makanya kita cek. Kalau Fadil kenapa-napa, kita bisa bantu. Aduh, yaudah ayo. Yaudah, ayo. Fadil. Fadil. Fadil, kamu di sini kan? Fadil, kamu di sini kan? Fadil, buset, gak ada orang. Fadil, kamu di mana? Kok kosong ya? Nggak ada suara sama sekali. Gimana Cil? Waduh, saya nggak nemu Fadil nih di sini. Entahlah. Tapi firasat saya Fadil pernah di sini. Kata dia dari kemarin dia nggak pulang. Sekarang motornya ada di tempat begini. Ada sesuatu nih yang disembunyiin. Iya, yaudah, ayo cabut aja dari sini. Serem nih tempat. Yaudah, ayo cabut. Baik, dengar. Kita tidak bisa asal gerak. Polisi lagi panas-panasnya usut kasus ini. Tapi, kalau kita diam, Darto yang kasihan di sana. Ujung-ujungnya kita juga yang celaka. Ban, saya yakin Darto tidak akan buka mulut. Tapi makin lama dia ditahan, makin bahaya. Makanya, kita harus direct sekarang. Tapi, kita mencantik, bukan asal nikat. Terus, langkah kita sekarang apa, Bos? Saya sudah punya data pos gala kepolisian Padik Malan sampai yang shift pagi. Baru aja saya dapat infonya. Kita tak bakal masuk lewat depan. Kita bakal ganggu fokus mereka dari luar. Caranya gimana bang? Jadi, kalian bertiga bikin keributan kecil di radius 3 blok dari kantor polisi. Jangan terlalu besar, tapi cukup buat narik beberapa anggota patroli keluar. Setelah itu, anggota saya yang lain bakal urus pintu belakang. Saya sudah sewa preman. Kita cuma butuh celah 5 menit. Kalau berhasil, kita cuit Darto pas proses pemindahan sel. Nah, betul. Narto pasti masuk ruang interogasi pagi ini sebelum dia pindah sen. Orang dalam saya sudah upload supaya ada permintaan tanda tangan administrasi pura-pura. Nanti dia keluar sebentar. Di situ kalian bergerak. Bang, kalau rencana ini gagal gimana? Kalau gagal, kalian bertiga siap-siap hilang dari kota ini selama 6 bulan. Polisi bakal kejar kalian habis-habisan. Kita harus lakuin yang bisa. Darto itu saudara kita juga. Rekan bisnis kita. Kalian sudah tahu tugas masing-masing kan? Jangan ada yang sok jagoan. Kita ini bukan mau perang. Kita cuma mau ambil Darto kembali. Siap bang. Fadil, dengar ya. Jangan mikir macam-macam. Fokus. Kalau gagal, yang lain juga kena. Saya cuma kepikiran Dea. Dia nunggu saya di rumah.
Kalau saya kenapa-napa, Justru karena kamu mikirin dia, kamu harus selamat. Jadi ingat, Aiden harus tunggu kode dari saya. Kalau saya bilang angin barat, itu artinya polisi udah terdistract. Langsung jalan dan kontak saya setelah itu. Kali ini bukan soal bisnis lagi, ini soal loyalitas. Yaudah, ayo kita berangkat sekarang. ya udah siap bos. Jadi, di mana lokasi penyisiran awal kita? Iya, Komandan. Kita mulai di sekitaran kampung dekat warung Kohacing, Komandan. Kamu sudah tahu kan ciri-ciri target kita? Iya, aman, Komandan. Saya sudah catat semua ciri-ciri dan info tentang orang itu. Ya udah, ayo kita berangkat sekarang. Siap, Komandan. Saya masih penasaran kenapa motor Fadil ada di sana, tapi dianya entah kemana. Nah, itu juga tuh yang bikin saya khawatir. Nah, kita cek aja ke rumahnya. Siapa tahu Fadil ada di rumah. Iya ya, kenapa nggak kepikiran dari tadi? Ya kan, emang otak kamu yang lalot. Fadil, Assalamualaikum. Dea, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu. Topik Acun, ada apa nih? ada Intan. Kamu ngapain di sini? Nino, dia kan dari semalam sendirian. Fadil belum pulang. Ya takut, jadi saya temenin. Waduh, berarti benar. Hah? Bener apa? Maksud kalian apa? Intan, Fadil beneran gak pulang sama sekali? Iya, dari kemarin sampai sekarang Fadil belum pulang. Sempat ditelepon sama dia tadi malam, tapi katanya lagi lembur kerja. Kenapa sih banyaknya begitu? Aduh, Topik, ini makin gak beres. Motor dia di sana, tapi dia bilangnya lagi kerja. Hah? Motor? Motor di mana? Jadi gini Intan, tadi kami nggak sengaja lewat depan kos lama yang udah nggak terpakai itu. Motor Fadil ada di depan sana. Kami penasaran, jadi kami masuk dong untuk cek. Tapi tempatnya ternyata kosong, nggak ada siapa-siapa. Aduh, pantas aja dia selama ini gelisah terus soal kerjaan Fadil. Ada yang disembunyiin ya? Nah makanya, tapi dia nggak boleh tahu dulu. Jangan sampai dia kepikiran, dia lagi hamil kan? Nah setuju tuh, kalian cari tahu aja dulu deh. Oke, ini biar kami yang urus. Waduh. Ada kalian. Kok pada di luar? Ada apa nih? Kenapa ndak masuk? Ini nggak apa-apa kok, Dea. Tadi kami kira Fadil ada di rumah. Soalnya, ada undangan syukuran di rumah Pak RT. Biasalah, makan-makan. Hehehe. Oh, gitu ya. Ya udah. Kalau gitu, kami pamit dulu ya. Maaf ganggu. Iya ya, kamu istirahat aja ya. Oke, hati-hati ya. Nah, kita hampir sampai. Saya tanya terakhir kali. Semua udah siap? Siap bos, cuma saya masih kepikiran Barto. Semoga dia kuat. Kalau dia masih ingat didikan tamu, dia nggak bakal buka nama. Tugas kita cuma pastiin dia nggak lama di sana. Bos, saya takut polisi rame di sana. Kalau gagal, gimana? Kalau badal, kamu jangan panik. Ikutin backup plan. Tapi jangan ada yang bikin gerakan aneh. Saya ulang, jangan ada gerakan di luar rencana. Ngerti semua? Siap bang. Bang, rencana kita mulai ketika ada kode dari orang dalam kan? Jadi aman kan? Betul. Orang dalam kita udah kasih kode. Kalian bertiga bergerak. Saya awasin dari kau. Jangan bodoh, jangan sok jagoan. Fokus cuma satu, keluarin Barto.
Fadil, ingat kamu cuman ikut bantu. Kalau ada apa-apa, kami mundur. Jangan ambil resiko. Dia nunggu kamu di rumah. Saya yang ajak kamu gabung di bisnis ini. Jadi, saya harus pastikan kamu aman. Saya cuman mau selesain semua ini. Habis Darto keluar, saya cabut dari bisnis ini. Saya nggak mau dia hidup kayak gini terus. Yep aja nanti Fadil, fokus aja dulu. Ingat, mental harus kuat. Ini semuanya harus rapi. Nah, kita udah sampai. Semua udah siap? Ingat, kalian harus kuat mental. Jangan ada gerakan di luar rencana, sekecil apapun. Siap, bos. Tapi kita harus cepat. Darto pasti makin ditekan. Oke, saya siap demi Darto dan demi kebebasan saya. Kita beneran cuman pantau dulu kan bos, baru gerak kalau ada kode dari bos keluar. Betul, kita lihat pula patroli polisi. Lihat celah, baru nanti saya yang tentukan langkahnya. Cukup dengan aba-aba dari saya. Halo Komandan, saya sudah di lokasi nih. Lagi mau jalan rencana. Batalin sekarang juga. Hah? Maksud Anda apa? Kenapa harus batal? Keadaan sudah darurat. Identitas anggota kalian sudah diketahui. Polisi yang lain lagi melakukan penyisiran besar-besaran. Segera menjauh dari lokasi itu sebelum polisi mendapatkan kalian. Waduh. Gimana bang? Kita bergerak sekarang? Ya, rencana harus dibatalkan. Kita nggak bisa jalan. Polisi sudah tahu identitas kalian. Dan sekarang mereka sedang melakukan pencarian besar-besaran. Hah? Apa bang? Polisi tahu identitas kita? Dari mana? Kok bisa bocor? Jangan bercanda bang. Mati kita Fadil. Siapa yang bocorin bang? Siapa yang buka mulut? Jangan-jangan polisi berhasil buat Darto ngaku. Bukan Darto, dia belum buka nama. Lah, terus siapa? Nih, baru saja saya dapat info. Foto dan identitas mata-matanya. Namanya Koh Acing, tukang warung di Kampung Daglo. Hah? Jadi selama ini saya beli gorengan, ngutang mie, nongkrong tiap sore sama mata-mata polisi? Bang, berarti polisi udah tahu muka kita, muka saya. Aduh, ini gimana? Dea, istri saya gimana? Saya mau masih hidup bang. Waduh, ini bahaya besar. Dengerin saya baik-baik. Polisi sudah tahu wajah, nama, dan kemungkinan lokasi sembunyian kalian. Kalian nggak boleh pulang, nggak boleh kontak siapapun, dan nggak boleh jalan sesuai rencana tadi. Sekarang kalian harus ngikut perintah saya. Kita pindah ke tempat aman sebelum polisi keburu kepung daerah ini. Aduh, kampret. Saya nyesal kerja ginian. Baru aja kemarin keluar dari penjara, masa masuk lagi? Udah, kita cabut dulu dari sini. Kita pulang ke markas, di sini nggak aman. Aduh, kasihan juga nasib si Fadil. Tapi dia juga ikut ke bawah. Ya, mau gimana lagi? Saya harus bantu dia demi dia, adik saya. Aduh, gimana nih nasib saya? Udah 2 hari, belum ada tanda-tanda bantuan dari Bang Ucok buat keluarin saya. Gimana ya nasib saya ke depannya? Masa saya harus lanjutin hidup di penjara lagi? Saya udah bosan di sini. Semoga Bang Ucok tolongin saya buruan. Saya nggak nyangka Ko Acing yang mata-matain kita. Itu orang kan tiap hari jual gorengan sama mie instan doang. Kok bisa jadi mata-mata polisi? Ya, justru itu, Ucok. Mata-mata yang bagus ya yang kelihatan paling biasa, yang lidahnya murah, tapi otaknya jalan. Tapi saya rasa Fadil kena imbas paling besar. Fadil yang paling sering ke warung hampir tiap hari. Otomatis nama dia yang paling pertama disebut Ko Acing. Kamu kemarin ngobrol apa aja sih sama Ko Acing, Fadil? Jangan-jangan kamu keceplosan? Enggak bang, demi Allah, saya cuma ngutang mie instan doang buat makan sehari-hari. Saya nggak pernah cerita apa-apa. Kalian juga tahu kan, saya mana berani bocor.
Udah, jangan saling menyalahkan dulu. Ini bukan waktunya saling menyalahkan. Bang, jadi maksudnya sekarang polisi tahu identitas saya dan mereka lagi nyari saya. Ya, kemungkinan besar sih gitu. Nama kamu, motor kamu, kebiasaan kamu, semuanya udah masuk radar polisi. Karena kamu yang paling ko acing kenal. Aduh, anjir. Dea, Tenang dulu Fadil, makanya kita harus bahas soal keamanan kamu. Sekarang fokus kita cuma satu, selamatin Fadil dulu. Kalau dia ketangkep, semua jaringan kita kebongkar. Bang, kalau saya terancam, mending saya pulang ke rumah Dea aja. Saya nggak mau dia sendirian. Yah, jangan tolol. Itu malah bawa polisi langsung ke rumah kamu. Mau kamu, istri kamu juga ikut ke angkot juga? Aduh, ya juga ya. Saya nggak kepikiran sampai situ. Udah, sekarang dengerin bos dulu bicara. Udah, gini. Karena orang dalam bilang polisi ngelacak kurir baru, dan itu jelas kamu Fadil. Koh Acing yang kita kira cuma tukang warung biasa, ternyata mata-mata polisi. Dia nyari tahu siapa aja yang pernah nongkrong di warungnya, dan motor kamu, tatapan kamu, perilaku kamu, semuanya udah dilaporin. Kamu nggak aman lagi di kampung ini. Polisi pasti nyari kamu pertama, karena kamu statusnya bukan siapa-siapa, hanya kurir baru. Gampang dipaksa buat ngaku. Kalau kamu ditangkap, kita semua pejubat. Fadil, sepertinya kamu harus tinggalin kampung ini kalau mau aman sekarang. Malam ini juga kalau bisa. Saya pergi sendirian, terus Dea gimana? Dia lagi hamil bang, dia butuh saya. Yang jelas kamu harus bawa dia juga Fadil. Kalau kamu kabur sendiri, polisi pasti tetap bisa nyari lewat Dea. Betul, kamu harus kabur berdua. Tapi kemana? Tempatnya tempat yang bagus, kota besar, tempat yang rame, banyak orang. Itu susah buat dilacak. Iya, tapi kemana? Bandung, Medan, atau Makassar? Bang, gimana kalau saya sama Dea pergi ke Jakarta aja? Jakarta? Kenapa Jakarta? Ya, karena bapak saya ada di sana, dia kerja di sana. Kalau saya tiba-tiba muncul di sana sama Dea, saya tinggal bilang alasan apa kek, dapat kerjaan baru, ikut proyek, atau pindah rumah. Itu mungkin masuk akal. Dan Jakarta itu padat banget. Polisi juga bakal susah ngelacak saya. Wah, ya juga ya. Jakarta tuh kota jutaan kepala. Polisi nyari satu kurir kayak kamu sama kayak nyari jarum dalam jerami. Gila, ini ide paling keren yang keluar dari otak kamu sejak saya kenal kamu Fadil. Nah, mantap. Jakarta pilihan paling aman. Tapi kamu harus segera berangkat. Hari ini atau paling lambat besok pagi sebelum polisi nangkep kamu duluan. Tapi ingat, semuanya harus rahasia. Kamu harus bikin cerita yang masuk akal buat bapak kamu, buat warga kampung. Jangan sampai orang lain curiga. Baik bang, kalau itu satu-satunya cara buat saya dan Dea untuk aman, saya siap. Ya udah, sekarang kalian jemput Dea. Sekalian kemasing barang-barang kalian buat berangkat malam ini sebelum penyisiran polisi makin meluas. Terus sekarang gimana nasib Darto bang? Udah, tenang aja, itu urusan kami. Yang penting kamu aman dulu. Udah, berangkat sekarang. Biar saya aja yang antar Fadil. Ayo Fadil. Ya udah bang, ayo. Kalian hati-hati ya. Buset, kalian dari mana? Datang-datang kok mukanya kayak pocong. Pucat amat. Iya nih, kalian kenapa? Biasanya kalau Topik datang wajahnya cuma 2 jenis. Kalau nggak lapar, ya nggak punya pulsa. Saya capek nyari kalian. Jauh amat sih nongkrongnya. Ya, lagian kok Acing sih pakai tutup warung segala. Ya, kita cari tempat nongkrong baru lah. Tapi ada kabar penting nih, penting banget. Kita harus cari Fadil. Iya, Fadil. Kita harus cari Fadil sekarang juga. Hah? Kenapa? Dia hilang atau kabur sama pegawai Indomaret? Jangan ngasal beko. Fadil mana mungkin. Emang ada apa dengan Fadil? Kita temuin motor Fadil tadi siang. Hah? Di mana? Di kos tua yang dulu sering dipakai anak tongkrongan buat mabar ML sampai pagi. Tempat kosong yang udah nggak ada penghuninya itu. Terus Fadil ada di dalam nggak? Nah, itu dia masalahnya. Nggak ada orangnya. Motornya ada, orangnya hilang. Waduh, mampus. Jangan ngomong mampus lah.
Tapi iya sih, asli itu aneh. Kita masuk ke dalam, teriak-teriak manggil Fadil, tapi nggak ada tanda-tanda orang tinggal di sana. Barang-barang juga nggak ada. Apalagi tanda-tanda keberadaan Fadil. Terus motor bisa ada di sana, gimana caranya kalau nggak ada orangnya? Nah, tuh makanya itu yang bikin saya makin curiga. Fadil bukan tipe orang yang parkir sembarangan, pinjamin motornya ke sembarang orang, apalagi di tempat aneh kayak gitu. Terus apa rencana kalian sekarang? Kita berempat harus cari Fadil barengan. Minimal kita tahu dia aman atau tidak. Masa dulu kita sering nongkrong bareng, hampir tiap hari sama Fadil. Dan sekarang kabar dia kita nggak tahu sama sekali. Iyalah, masa udah nikah terus langsung menghilang? Kita teman-temannya nggak boleh tinggal diam. Dia juga udah overthinking mulu tuh soal Fadil. Saya masih nggak percaya motor Fadil ada di sana. Itu tempat udah lama kosong, kayak hati mantan saya. Bercanda terus. Nanti pas ketemu Fadil, lu sendiri yang lebih pelukan. Lah, kalau ketemu hidup-hidup ya pelukan lah. Kalau ketemu tinggal motor doang mah, saya nangis duluan. Makanya kita harus cepat. Fadil dari kemarin-kemarin aja udah aneh. Kerjaan misterius, jarang nongol. Sekarang motor ketemu di tempat begituan, orangnya nggak ada. Udah, ayo sekarang. Saya takut makin lama Fadil makin susah dicari. Oke, gas. Ikan cupang saya belum saya kasih makan sih. Tapi ya udahlah. Fadil lebih penting. Oke, tapi ingat jangan bikin dia panik dulu. Kita tanya baik-baik aja. Udah, ayo gas. gas. Alhamdulillah, akhirnya kamu pulang juga. Kamu dari mana aja, Fadil? 2 hari kamu nggak pulang, nggak ngabarin jelas. Kamu tahu nggak, saya kayak apa rasanya di rumah sendirian? Iya, maafin saya, Dea. Saya tahu, saya salah. Terus tumben, kamu pulang bareng Bang Daus. Ini sebenarnya ada apa? Dea, kita harus ngobrol pelan ya, jangan panik dulu. Dimana nggak panik, Bang? Suami saya hilang 2 hari. Sekarang pulang bareng kamu. Padahal dulu kalian musuhan sebelum kami nikah. Dengerin saya bentar ya. Kita harus pergi sekarang, Dea. Hah? Pergi? Pergi kemana? Ini udah mau sore, Fadil. Ke Jakarta, tiket udah dibeli. Jakarta? Sekarang? Kamu pikir saya boneka? Bisa dibawa pindah tempat tanpa penjelasan? Ini soal keamanan kita, sayang. Keamanan apa? Kamu kerja apa sih sebenarnya? Intinya sekarang bukan waktunya jelasin semuanya. Yang penting kamu sama Fadil aman dulu. Nanti semua akan dijelasin. Tapi kamu harus janji ya, nggak ninggalin saya lagi. Demi Allah, Dea. Justru saya mau bawa kamu karena saya nggak mau kamu kenapa-napa. Saya janji akan jelasin semuanya nanti. Sekarang percaya dulu sama saya, ya. Ikut aja sama Fadil, Dea. Ini udah keputusan yang paling benar untuk sekarang. Kalau begitu, ya udah dah, saya ikut. Semoga ini bukan lagi pilihan yang salah. Gimana? Udah siap? Fadil, udah pulang kamu ternyata. Baru aja kita mau nyariin kamu. Iya, kamu dari mana aja sih? Terus kenapa bawa barang banyak gitu? Kami nyariin kamu, Fadil. Acil dan Topik temuin motor kamu di kosan tua. Orangnya nggak ada. Hah? Apa maksudnya motor kamu di kosan tua? Ada masalah besar nih. Saya lagi dikejar. Bukan cuma saya, tapi orang-orang di sekitar saya juga bisa kena. Makanya saya harus pergi sekarang. Dikejar siapa kamu? Maling ayam kamu ya? Bukan maling ayam, tapi saya bergabung di bisnis haram kemarin. Hah? Bisnis haram? Udah, nggak usah nyalahin Fadil. Dia terpaksa ngelakuin ini semua. Jadi semua tingkah aneh kamu selama ini beneran bukan kerja biasa? Iya, itulah sebabnya saya nggak jelas hari-akhir ini. Pantesan saya dari dulu bilang muka kamu nggak cocok jadi karyawan. Fadil, kamu tahu nggak?
Kita panik pas dengar kabar kamu hilang. Dia hampir tiap hari kepikiran kamu. Sekarang tiba-tiba muncul mau pergi aja. Nah, kamu dengar itu Fadil. Yang dikatakan mereka tuh benar. Saya tahu dan itu alasan saya nggak mau kamu di sini lagi Dea. Makanya kita harus pergi bareng. Terus kamu mau pergi begitu aja tanpa pengawalan? Gak bisa, kita anter minimal sampai bandara. Oke, tapi ingat, jangan ribut, jangan banyak tanya. Fadil itu teman kita bang, kalau harus diam kita diam. Yang penting Fadil aman. Kamu janji ya, di Jakarta kamu bakal berubah Fadil, nggak ngelakuin kesalahan yang sama lagi. Saya janji, ini cuma cara buat keluar dari masalah, bukan buat masuk lebih dalam. Kalau kamu harus pergi, kita yang kawal sampai bandara. Tapi ini berbahaya kalau kalian ikut. Justru persahabatan juga berbahaya kalau ditinggal sendirian. Tenang aja, polisi juga nggak bakal nyangka orang-orang kayak kita lagi kawal buronan. Kalau gitu, ya udah, ayo. Tapi ingat, jangan ribut, fokus. Yaudah, ayo. Oke, siap bos. Gimana bang? Kata bos, kamu langsung berangkat aja Fadil. Gak usah nungguin dia. Kalau dia kesini bisa jadi ada polisi yang ngikutin. Betul juga sih. Dia juga titip pesan kalau masalah ini sudah selesai, bos dan Bang Ucok yang akan jemput kamu di Jakarta untuk pulang. Baiklah kalau begitu. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Atas nama Maskapai Kampung Daglok, kami mengumumkan untuk boarding penerbangan tujuan Jakarta. Penerbangan ini akan segera diberangkatkan. Kami mengundang penumpang tujuan Jakarta untuk naik pesawat melalui gate 07. Mohon siapkan boarding pass dan kartu identitas Anda. Selamat menikmati perjalanan Anda. Nah, tuh pesawat kamu sudah mau berangkat tuh. Ya udah, kalau gitu saya pamit ya. Terima kasih bantuan kalian. Saya pasti akan selalu merindukan kalian. Hati-hati ya Fadil. Kamu hati-hati ya Fadil. Jangan lupa untuk pulang. Kampung Daglok selalu terbuka untuk kamu kembali. Buset, kok saya terharu melihat mereka ya. Kok ada yang aneh nih. Sampai sekarang kita belum mendapat satupun dari kelompok itu. Markas lama kosong. Pos persembunyian juga udah kita cek kembali, termasuk formasi kurir baru itu. Fadil nggak ada tanda-tanda sama sekali. Waduh, kalau soal itu, saya juga heran Pak. Biasanya mereka pegapan nongkrong atau minimal motornya lewat. Padahal Kampung Daglok udah kita sapu bersih. Gang demi gang, rumah demi rumah. Sepertinya mereka meninggalkan kampung ini. Terus terang aja Pak, saya juga udah beberapa hari gak lihat mereka. Kamu yakin kok? Iya, warung saya juga udah tutup, kan sesuai saran Bapak. Jadi saya nggak bisa mantau banget dari luar. Kurir baru itu yang paling bikin saya penasaran. Iya, biasanya kurir baru itu gampang panik, salah langkah. Ini malah rapi, nggak ninggalin jejak. Kalau boleh jujur, Fadil itu bukan tipe licik. Dia polos kayak orang ke bawah arus aja. Justru yang polos begitu sering jadi pion paling berbahaya. Kok, kamu yakin nggak ada satupun petunjuk lain? Motor dia sempat kelihatan, tapi orangnya nggak ada. Habis itu udah benar-benar hilang, nggak ada jejak sama sekali. Seolah-olah ada yang nyuruh mereka cabut bersamaan. Artinya mereka masih main. Dan kalau belum ketangkap, berarti ada rencana besar di balik ini. Terus kita mau cari kemana lagi Pak? Kita harus ngerubah rencana. Kalau mereka nggak ada di kampung, berarti mereka udah pindah. Aduh,
Kalau begitu, saya pamit dulu ya komandan. Nanti saya cari info tentang Fadil dan tentang kawan-kawannya. Nah, itu dia. Ko Acing sudah keluar. Halo, gimana? Keluar dari kantor polisi. Ikutin sampai tahu dia pulang kemana. Jangan bertindak dulu. Kita hanya perlu tahu lokasinya. Cari waktu yang paling aman. Oke, siap bos. Ikutin dia. Oke. Buset, ternyata dia cuman pulang ke rumahnya. Oh, ternyata dia nggak kemana-mana. Cuman nggak pernah buka warung saja. Oke lah. Ayo, cabut. Kedatangan kami di sini ingin mengajukan banding atas penahanan Saudara Darto. Mohon maaf Pak, kasus narkotika bukan perkara ringan Pak. Tapi sampai hari ini tidak ada barang bukti yang melekat langsung pada klien kami. Tidak ada saksi yang menyebutkan perannya sebagai pengedar. Dan klien kami ditangkap di lokasi tanpa aktivitas transaksi. Tapi kita tangkap dia saat berada di markas persembunyiannya. Yang disebut markas itu adalah kosan sewaan tanpa papan nama dan bukan milik klien kami. Keberadaan di tempat yang salah bukan berarti bukti pidana, Pak. Kalau begini, saya bisa menuntut balik Bapak di pengadilan dengan kasus mencoreng nama baik dengan tuduhan yang tidak jelas. Ya, halo Pak. Halo Ko Acing, gimana ini? Udah ada info tambahan nggak? Hari ini kita kedatangan pengacara dari Darto. Waduh, gimana ya Pak? Saya belum dapat info tambahan nih. Kok, tanpa saksi tambahan atau bukti transaksi, posisi kami lemah. Bisa jadi Darto bisa bebas. Saya sudah kasih semua yang saya tahu. Saya bahkan tutup warung sesuai arahan. Mereka benar-benar milan. Gimana kalau Ko Acing aja yang jadi saksi? Waduh, jangan Pak. Kita kan sudah sepakat to get award. Kalau nama saya nggak boleh ketahuan sebagai mata-mata polisi. Aduh, ya udahlah. Baiklah kalau begitu. Gimana? Ya, belum ada kabar kembahan, Komandan. Aduh, nggak ada jalan lain nih. Baik, dengan pertimbangan hukum dan minimnya alat bukti, Darto kami bebaskan dengan status wajib lapor. Nah, begitu dong. Kami hargai profesionalisme kepolisian. Tapi kalau kami sudah mendapatkan saksi dan bukti, kami akan menjemput Darto kembali untuk ditahan. Bahkan bisa jadi sama komplotannya yang lain. Silahkan kalau polisi berhasil. Sekarang bawa Darto ke sini. Darto, ikut saya. Kemana lagi sih Pak? Saya udah capek. Kamu udah bisa pulang hari ini. Alhamdulillah, ternyata Bang Uco berhasil keluarin saya dari penjara. Aduh Bang, makasih ya. Saya kira hidup saya udah selesai di penjara lagi. Itu karena kamu kuat, kamu nggak buka mulut. Itu sebabnya kamu masih hidup dan bisa bebas. Sekarang fokus kita cuma satu hal. Darto udah keluar, tapi bisnis kita belum bisa jalan normal kembali. Polisi masih mencari ya bos. Kalau mau bisnis ini lanjut, Ko Acing harus dieksekusi. Dia masih berkeliaran jadi mata-mata polisi. Selama dia hidup bebas, kita nggak aman. Masalahnya cuma satu bos, si Ko Acing itu. Ya, Ko Acing emang licik sih bos. Tapi bukan berarti kita nggak bisa singkirin dia. Bukan soal mungkin atau tidak, ini soal waktu. Kita ikuti dia, tunggu momen bersih, tanpa saksi. Kalau itu keputusannya bos, kita siap. Dan gimana soal Fadil bos? Fadil sudah keluar dari papan permainan. Jakarta biar jadi kuburannya untuk masa lalu. Kita urus yang tersisa di sini. Repeat that too, sini.
Kalian mau kemana pagi-pagi gini? Tumben bangun pagi. Ya, kita mau muter-muter aja kok. Biasa, rutinitas pengangguran. Iya kok, kita mau jalan-jalan doang. Bosen di rumah terus. Siapa tahu di jalan kita nemuin janda. Janda mulu, janda mulu. Ngomong-ngomong, Fadil kemana ya? Udah lama saya nggak lihat tuh anak. Biasanya dia datang ngopi sambil ngutan bising. Oh, Kuacing belum tahu ya. Dia Kemana-mana paling kok. Dia kan sekarang lagi sibuk kerja. Emang Fadil udah lama nggak kesini ya? Kirain masih sering datang ngutang. Oh, pantas beberapa hari nggak vergeten. Ya udahlah, kalau ketemu bilangin aja ya. Salam dari Kuacing. Bilang juga utang nedanam di lupa. Oh gitu ya. Oke siap kok. Ntar saya sampein kalau ketemu. Yaudah kalau gitu saya pamit dulu ya kok. Mau cari janda nih. Topik, kenapa kamu mengelak tadi? Kenapa nggak jujur aja? Kan Fadil emang ke Jakarta. Buset, emang bego kamu ya. Fadil itu kabur, Cil. Jadi buronan. Sekarang kita nggak boleh percaya siapapun, termasuk Kuacing. Cukup kita aja yang tahu kalau Fadil ke Jakarta. Waduh, ya juga ya. Hampir aja kita keceplosan. Ya kamu emang tolol. Malam ini sebelum matahari terbit, Ko Hacin harus dieksekusi. Ini waktu yang paling pas selagi polisi Renah baru membebaskan Darto. Nah, betul itu bang. Tapi gimana caranya? Kita target hutan atau gimana? Iya bos, gimana caranya? Apa kita perlu bawa dia jauh-jauh dari sini? Yah jangan, kalian sudah buntu tim dia kan kemana arahnya. Sudah tahu di mana dia sekarang. Eksekusi di sana, di tempatnya sendiri. Hah? Di rumahnya bos? Waduh, resikonya besar sih. Jangan sampai ada saksi. Justru itu tempat paling aman. Kalau kalian mau buat grapi, jangan pakai pistol, pakai cara yang biar. Pastikan dia tidak sempat teriak. Sebisa mungkin jangan pindahin jejak atau barang milik kita di sana. Buat seolah-olah dia hilang dalam tidur atau kecelakaan sendiri. Oh, siap bos. Siap, Kalau bos. gitu kita berangkat sekarang buat persiapin semuanya. Oke, mantap. Kita nggak bisa diam begini. Darto sudah bebas. Kalau kita nggak dapat bukti untuk sekarang, mereka bakal makin jauh. Ya, satu-satunya kartu kita ya cuma Kuacing komandan. Tapi dia nggak mau terlibat langsung. Dia takut temannya ketahuan. Kan, dia satu kampung sama mereka. Target kita. Gini aja. Warung Ko Hacing itu tempat yang mereka sering datangi. Gimana kalau kita minta Ko Hacing buka warungnya aja besok pagi? Tapi kita nggak nunggu di kantor. Hah? Maksud komandan? Ya, kita datang ke warung Ko Hacing, kita sembunyi di dalam rumah atau di belakang warungnya. Kita datang ke warung Ko Hacing, kita sembunyi di dalam rumah atau di belakang warungnya. Begitu ada salah satu dari mereka muncul buat belanja atau sekedar lewat, kita langsung sikat di tempat. Itu umpan paling efektif. Wah, itu bagus tuh komandan. Sekalian kita bisa pantau siapa aja yang kontakan sama dia. Kapan tipe ke sana? Oke, besok pagi kita langsung gas ke sana. Kok pakai apa sih? Assalamualaikum, permisi, Ko Hacing. Kuacing. Ko Hacing. Nah, kok nggak ada suara-suara ya? Tapi tuh pintunya nggak kekunci. Yaudah kita langsung masuk aja. Wih, waduh.